Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas pertemuan 5 dan pertemuan 6 pada mata kuliah teori akuntansi. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan diri. Saya Asyifa Tunisa dan dua teman saya lainnya, yaitu Muhammad Hani Muzaki dan Widianto Adi. Rumusan teori akuntansi. Pada awalnya, dipraktikannya akuntansi, bahkan sampai beberapa tahun kemudian tidak ada teori akuntansi. Oleh karena itu, orang bertanya untuk apa teori akuntansi? Selama tidak adanya struktur teori akuntansi formal, maka yang terjadi adalah banyaknya alternatif metode pencatatan yang berlaku dalam praktik. Semua bersifat diizinkan atau permisif, sehingga menimbulkan kebingungan pada masyarakat. Vernon Camp mengemukakan fungsi dari adanya teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, menjadi pegangan bagi lembaga penyusunan standar akuntansi dalam penyusunan standarnya. Yang kedua, memberikan kerangka rujukan untuk menyelesaikan masalah akuntansi dalam hal tidak adanya standar resmi. Yang ketiga, menentukan batas dalam hal melakukan judgement dalam penyusunan laporan keuangan. Keempat, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pembaca laporan terhadap informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kelima, meningkatkan kualitas laporan yang dapat diperbandingkan. Hendrickson mengemukakan kegunaan teori akuntansi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kerangka rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dan praktik akuntansi. Yang kedua, memberikan pedoman terhadap praktik dan prosedur akuntansi yang baru. Teori adalah susunan konsep, definisi, dan dalam yang menyajikan pandangan yang sistematis fenomena dengan menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lain, dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Erasmus mendefinisikan teori sebagai suatu pernyataan sistematik mengenai peraturan atau prinsip yang mendasari atau memandu satu set fenomena. Teori bisa juga dianggap sebagai kerangka atau susunan ide, penjelasan fenomena, dan prediksi perilaku yang akan datang. Teori akuntansi adalah cabang akuntansi yang terdiri dari pernyataan yang sistematik tentang prinsip dan metodologi yang membedakan dengan praktik. Karenanya, teori adalah penjelasan yang sistematik dan saintifik. Dia menambahkan bahwa teori memiliki 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, reduksionis, yang berarti bahwa teori itu mulai dari asumsi-asumsi di mana teori itu tidak dapat langsung merujuk ke objek yang diobservasi atau yang diresepsikan, dan bukan pula pernyataan yang dapat diuji kebenarannya, tetapi dia merupakan bahan rujukan untuk mengamati fenomena. Ia adalah sejenis alat yang dapat dirujuk ke fenomena yang diamati. Yang kedua, instrumentalis, yang berarti bahwa teori adalah sebuah instrumen atau alat penghitung yang akan digunakan untuk menilai pernyataan tentang suatu observasi. Di sini, peranan teori adalah menjelaskan atau meramal. Ketiga, realis, yang berarti bahwa teori adalah sekumpulan proposisi atau dalil yang merupakan pernyataan suatu kebenaran atau ketidakbenaran tentang dunia nyata, fenomena, atau objek. Asumsi penelitian ilmiah menurut model konvensional yang kita pakai selama ini adalah sebagai berikut. 1. Alam ini teratur. 2. Pengetahuan atau kebenarannya hanya diketahui dari fenomena alam. 3. Pengetahuan lebih kuat dari ignorance. 4. Semua fenomena alam memiliki penyebab yang berasal dari alam itu sendiri. 5. Tidak ada kebenaran tanpa bukti objektif. 6. Ilmu pengetahuan lahir dari pengalaman. Selanjutnya, teori ini merupakan kristalisasi dari fenomena empiris yang terjadi dan digambarkan dalam bentuk dalil-dalil yang disimpulkan dari fenomena dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat pendek yang berlaku secara umum. Teori biasanya diambil dari berbagai riset demi riset, sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang dapat berlaku untuk semua. Universal, logis, konsisten, dapat diramalkan, dan objektif. Objek penelitian adalah fenomena sosial dan ekonomi. Fenomena ini dikaji, diteliti, dan lahir suatu kesimpulan atau tesis dari riset, dan kesimpulan lain ditemukan antitesis, dan lahirlah sintetis sehingga mengkristal menjadi teori yang selanjutnya akan dikaji berulang kali. Sepanjang suatu teori dapat mempertahankan diri dari kritikan dan verifikasi, dia tetap dinilai teori yang confirm dan masih berlaku.
Selanjutnya, Godfrey et al. 1992 menyatakan bahwa teori dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Misalnya, teori adalah sistem deduktif, yaitu berupa pernyataan yang mengurangi generalisasi. Yang lain menganggap bahwa teori adalah suatu susunan ide yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu. Teori bisa juga secara sederhana dijelaskan sebagai alasan logis yang mendasari suatu pernyataan keyakinan. Apakah teori diterima atau ditolak tergantung pada kemampuannya meramalkan realitas, kemampuannya menjelaskan praktis akuntansi, dan kemampuannya menjadi dasar pengembangan praktik akuntansi tersebut. Tujuan laporan keuangan. Tujuan akuntansi atau laporan keuangan menurut berbagai sumber dapat kita lihat dari penjelasan di bawah ini. Prinsip Akuntansi Indonesia 1984 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memberikan informasi keuangan yang dapat dipercayai mengenai aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang dapat dipercayai mengenai perubahan dalam aktiva neto, aktiva dikurangi kewajiban, suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. Yang ketiga, untuk informasi keuangan yang membantu para pemakai laporan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, untuk memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Yang kelima, untuk mengungkap sejauh mungkin informasi lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan dan relevan untuk kebutuhan pemakai laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dianut perusahaan. Sementara itu, menurut SAK nomor 1, tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Yang ketiga, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, stewardship atau pertanggungjawaban, manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin menilai apa yang telah dilakukan manajemen atau mempertanggungjawabkan manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencangkup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Tujuan laporan keuangan ini diadopsi dari IASC. Tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomis. Para pemakai laporan akan menggunakan untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak-dampak keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk meramalkan, membandingkan, dan menilai arus kas. Seandainya nilai uang tidak stabil, hal ini harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak hanya aspek kuantitatif saja, tetapi mencangkup penjelasan-penjelasan lainnya yang dirasa perlu, dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara objektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.